Tanggal 28 Januari, hari ke-28. Refleksi dan penyembahan. Bapa mengetahui yang terbaik. Lebih dari 35.000 peraturan telah dituliskan untuk menjelaskan apa yang Allah sampaikan dalam 10 perintah Allah. Refleksi. Pusat pembacaan selama seminggu penuh ini adalah Musa. Ia adalah pemimpin orang Yahudi yang rendah hati dan mau melayani. Musa menunjukkan sikap rendah hati dan berotoritas. Sikap ini terlihat saat mendatangkan malapetaka pada Firaun yang keras hati. Saat ia memimpin umat Allah melalui Laut Merah dan Padang Gurun, atau saat ia menerima hukum Allah di Gunung Sinai. Musa dipercayakan dengan peran yang begitu penting. Ia tidak pernah memamerkan posisinya. Ia tidak mengeksploitasi bangsanya untuk keuntungan pribadinya. Sebaliknya, ia memimpin mereka dalam takut akan Tuhan. Kesabaran Musa banyak dicoba oleh orang-orang yang keras kepala kepada Tuhan. Anda telah membaca tentang 6 pertemuan antara Musa dan bangsanya yang memberontak. Dan Anda akan melihat 4 konfrontasi lagi terbentang kemudian. Namun, kepemimpinan Musa secara konsisten ditandai oleh visi yang sangat jelas. Visi ini dinyatakan dalam Keluaran pasal 20 ayat 20, yaitu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adorasi. Kata-kata mengkomunikasikan pikiran. Jika Anda ingin tahu apa yang dipikirkan seseorang, dengarkan baik-baik apa yang dia katakan. Dan jika Anda ingin mengetahui pemikiran terpenting di hati seseorang, mintalah orang tersebut untuk mengungkapkan pikirannya hanya dalam 10 kata. Cobalah sendiri. Ambillah 10 kata atau kurang untuk menangkap pemikiran terpenting di pikiran Anda saat ini. 10 perintah Allah atau SPA diterima Musa di Gunung Sinai. SPA mengandung lebih dari 10 kata. Di dalam SPA, Anda akan menemukan 10 pemikiran yang dekat dan disukai hati Tuhan. Pikirkan kembali apa yang Anda baca dalam minggu terakhir ini. Atau kembali ke Keluaran 20 jika Anda memerlukan ulasan singkatnya. Rangkumlah apa yang Tuhan katakan tentang hal-hal berikut. Allah-Allah lain, Keluaran pasal 20 ayat 3. Hari Sabat, Keluaran 20 ayat 8-11. Mencuri, Keluaran pasal 20 ayat 15. Penyembahan berhala, Keluaran 20 ayat 4-6. Orang tua, Keluaran pasal 20 ayat 12. Berbohong, Keluaran pasal 20 ayat 16. Menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, Keluaran 20 ayat 7. Membunuh, Keluaran 20 ayat 13. Iri hati atau mengingini milik orang lain, Keluaran pasal 20 ayat 17. Perzinahan, Keluaran pasal 20 ayat 14. Dan jangan sampai Anda menyimpulkan bahwa SPA hanya ditemukan di dalam Perjanjian Lama. Perhatikanlah apa yang Yesus katakan kepada pengusaha muda yang kaya di dalam Markus pasal 10 ayat 19. Aplikasi. Anda mungkin akan menyimpulkan hal yang salah tentang Tuhan. Tuhan yang dijelaskan di Perjanjian Lama. Tuhan yang hanya membuat peraturan dan melarang saja. Terlebih bila Anda memperhatikan semua hukum dan peraturan yang harus dilakukan oleh umat Allah. Namun Tuhan sering melampaui perintah-perintah dan penjelasannya. Sesungguhnya, Tuhan menginginkan yang terbaik untuk Anda. Perhatikanlah kata-kata peringatan yang Tuhan berikan.
Dalam peringatan itu dijelaskan mengapa Tuhan menghendaki hal itu dilakukan. Lanjutkanlah pembacaan kitab Keluaran dan Imamat. Namun, jangan tersesat dalam labirin ketetapan dan tata cara yang dituliskan. Ingatlah untuk menggunakan prinsip pada Keluaran pasal 20 ayat 20 saat Anda membaca. Dari ratusan perintah yang ada, mana yang paling dekat dan paling disukai oleh hati Allah? Jika Anda penasaran untuk mengetahuinya, lihatlah Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 dan Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Amin. Tuhan Yesus memberkati.